Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas surat terbuka dari Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sekarang ini sedang menjalani penahanan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi impor gula mentah. Tapi sebelum melanjutkan kontennya, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anda semua yang sampai sekarang masih terus mendukung channel Hersub No Point dan juga channel-channel Forum News Network lainnya. Ini jaringan News Network kan banyak beberapa channel lainnya ya. Jadi walaupun Anda sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan konten-konten saya, tapi dengan berbagai macam cara ternyata masih banyak yang terus menonton, bahkan juga mensubscribe-nya gitu ya. Tapi saya sekedar mengingatkan kembali bahwa memang ini channel ini masih di shadow ban begitu disebutnya ya, walaupun YouTube menyatakan tidak dikenal istilah itu, tapi realitasnya seperti itu bahwa kalau Anda membuka channel ini kan akan ada tulisan bahwa ini tidak tersedia di negara ini ya, this channel not available in your country. Jadi cara mengatasi supaya Anda dapat terus update dari konten-konten di Hersubun Point ya, yang pertama Anda harus mensubscribe dulu dan kemudian menekan tombol notifikasi. Dengan cara seperti itu Anda akan selalu mendapat update setiap kali ada konten-konten yang baru, sehingga nggak ketinggalan atau kesulitan mencari-cari seperti yang sampai hari ini masih banyak dikeluhkan kepada saya. Di luar itu, kalau Anda merasa bahwa konten-konten di Hersubun Point ini bermanfaat untuk diketahui oleh banyak orang lain, silahkan di-share di terutama WhatsApp group. Karena saya mendapat briefing dari admin bahwa ternyata penonton yang terbesar dari Hersubun Point itu dari mereka yang mendapatkan share di WhatsApp, bukan dari mereka yang sudah menjadi pelanggan atau subscribe. Nah, makanya saya bilang ini mestinya ya kalau mau ingin terus mendapatkan update ya silakan Anda subscribe dan kemudian menyalakan lonceng notifikasi. Oke, kita sekarang bahas soal Tom Lembong yang seperti saya janjikan tadi. Hari ini hari Senin ya, tanggal 11 November 2024 itu Tom Lembong ini akan menjalani sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra peradilan ini adalah semacam gugatan gitu terhadap keabsahan penahanan dari Tom Lembong, penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dan penahanannya, karena banyak sekali yang mendapat sorotan bahwa ini lebih pada motif politik dan sebenarnya konstruksi hukumnya tidak cukup jelas. Karena itu kemudian digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 11 dan pengacara dari Tom Lembong itu dipimpin oleh Ari Yusuf Amir. Ini dulu dikenal sebagai Ketua Tim Hukum Timnas Amin ya, Anies Baswedan Muhaimin. Nah, bagaimana kira-kira keputusan hakim ini? Biasanya ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dikenal sangat ramah bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Banyak sekali pejabat tinggi negara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, bahkan itu kemudian ketika menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dikabulkan sehingga mereka tidak jadi menjalani proses pengadilan, jadi bebas. Beberapa di antara itu malah kemudian karirnya melejit menjadi pejabat tinggi negara, ada yang menjadi kepala badan, ada yang menjadi menteri, wakil menteri, setelah sebelumnya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Bahkan juga kalau sudah di sidang itu banyak sekali koruptor yang kemudian divonis ringan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi memang pengadilan ini dikenal cukup friendly lah di kalangan para koruptor di Indonesia. Tapi apakah hal yang sama juga akan berlaku pada Thomas Lembong sehingga kemudian gugatannya dikabulkan oleh pengadilan dan dia bisa bebas? Ini yang sekarang masih jadi tanda tanya. Karena kan Tom Lembong ini kalau kita sebut sebagai koruptor, ini belum ya karena dia belum divonis, tapi tersangka korupsi ini kan penuh kontroversi ya. Status dia sebagai koruptor itu malah banyak sekali dipertanyakan oleh publik. Bahkan ini kasus Tom Lembong itu memang anomali dalam kasus dugaan korupsi mantan pejabat tinggi negara. Karena banyak sekali yang membela Tom Lembong, bukan hanya dari kalangan netizen, tapi dari figur-figur yang mengenal Tom Lembong, termasuk tentu dari Anies Baswedan. Jadi kita tunggu saja bagaimana nasib Tom Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, apakah gugatan pra peradilannya itu dikabulkan. Nanti
Yang akan menyidangkan ini adalah hakim tunggal, ya. Ini Tom Panuli Marbun, ini hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di luar soal proses pra peradilan yang masih akan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti, karena ini kan termasuk peradilan, proses peradilan yang cepat gitu ya. Jadi kita tidak akan terlalu lama menunggu hasilnya, apakah gugatan pra peradilan itu dikabulkan. Dengan begitu Thomas Lembong itu bisa kembali menghidup udara bebas, atau ini kemudian prosesnya berlanjut karena dinyatakan bahwa absah ini penahanan Thomas Lembong. Thomas Lembong ini kan ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Salemba itu pada tanggal 29 Oktober. Satu hari setelah peringatan Sumpah Pemuda. Dan saya lihat di Instagramnya itu Thomas Lembong itu masih mengucapkan selamat atas peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sehari kemudian dia ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di LP Salemba. Jadi hitungannya kalau hari ini dia sudah menjalani penahanan selama 2 pekan. Saya kira tidak mudah buat orang seperti Thomas Lembong yang kehidupannya saya kira jauh sekali dari soal-soal yang bersifat kriminal, bahkan koruptif seperti ini, sehingga dia harus mendekam di lembaga pemasyarakatan. Walaupun menjadi titipan, pasti sangat berat buat Thomas Lembong. Ya, karena figurnya kan digambarkan banyak orang ini sebagai figur yang baik hati, termasuk yang digambarkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang mengaku dia mengenal pribadi Thomas Lembong itu sebagai figur yang baik hati, intelektual, dan dia yakin bahwa integritasnya tinggi, jadi tidak mungkin dia melakukan korupsi. Pada tanggal 9 November kemarin, Thomas Lembong itu membuat surat terbuka. Ini surat pribadi yang ditulis dengan tangan, itu dalam 2 versi, ada dalam bahasa Indonesia dan kemudian juga dalam bahasa Inggris. Ini saya kira mungkin bahasa yang lebih dikuasai oleh Thomas Lembong ketimbang bahasa Indonesia. Dan kemudian surat ini diunggah di akun Instagram Thomas Lembong yang sekarang ini akunnya dikelola oleh tim pengacara Thomas Lembong. Memang kalau Anda buka akun Thomas Lembong yang verified itu di Instagramnya ditulis akun ini sementara dikelola oleh tim atas arahan Pak Tom melalui kuasa hukumnya. Dia menulis begini, saya bacakan saja dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Pak Tom hari ini melalui pengacaranya. Ini hari ini itu kemarin, maksudnya tanggal 9 November. Teman-teman, ibu bapak yang saya hormati, saya hanya mau menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang sudah membantu, sedang membantu dan terus membantu saya. Juga kepada teman-teman, ibu bapak dan masyarakat yang terus mendoakan saya. Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya kepada saya. Saya terus berupaya untuk kooperatif, positif, dan kondusif dalam rangka membantu mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Saya percaya masih banyak jaksa dan petugas kejaksaan yang bekerja keras dan secara profesional demi tegaknya keadilan. Saya terus mencintai Indonesia dan akan terus mengabdi pada Indonesia. Semoga Tuhan Allah memberkati kita semua dan senantiasa membawa kita ke arah yang lebih baik. Ini luar biasa ya, surat yang ditulis oleh Tom Lembong ini. Dia sama sekali tidak ada curhat, suratnya mengeluhkan misalnya kondisinya seperti apa di tahanan seperti itu, karena ya kita sebutkan orang yang high profile seperti Thomas Lembong tiba-tiba harus menjalani penahanan, itu kan beban yang sangat berat walaupun itu hanya baru 2 pekan ya. Kita tahu kan kondisi tahanan atau LP kita itu semuanya rata-rata overload. Jadi kita bisa membayangkan Thomas Lembong itu akan berdesak-desakan dengan para tahanan kriminal yang lain. Saya tidak tahu apakah kemudian karena kasusnya ini kasus korupsi dia kemudian mendapat keistimewaan, atau juga mendapat keistimewaan. Ini ya seistimewa-istimewanya di penjara, itu tentu saja sangat berat untuk bukan hanya orang seperti Thomas Lembong ya, orang yang disebut baik hati tadi oleh Dino Patijalal. Orang-orang yang lain pun, bahkan seorang kriminal pun ketika dia harus menjalani penahanan di penjara itu juga ada proses-proses yang sangat berat. Tapi tadi kalau kita membaca suratnya, dia masih dengan nada yang datar dan dia masih tetap positive thinking. Dan satu hal ini yang dia menyatakan, dia tetap mencintai Indonesia, ini akan terus mencintai Indonesia. Tom Lembong ini memang figur yang
saya kira kita mesti menempatkan dia dalam posisi yang cukup spesial. Sebagai etnis keturunan Tionghoa, dia ini banyak dibesarkan di luar negeri, dia masa kecilnya di Jerman, dan kemudian menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya itu di Harvard University, salah satu universitas paling top di dunia. Pada waktu itu dia mengambil arsitektur dan tata kota atau landscape gitu, atau planologi ya mungkin tepatnya, dan kemudian dia ini menjadi investor di Wall Street di Amerika Serikat. Jadi ya kehidupannya standarnya standar barat. Kemudian dia menghadapi situasi seperti di Indonesia ketika dia ingin mengabdi dan dia merasa kemudian dikriminalisasi. Saya kira bukan hanya Tom Lembong saja yang menilai bahwa dia mengalami kriminalisasi, bahkan orang seperti Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 dari Partai Gerindra, dia pun menyatakan bahwa kejaksaan itu perlu menjelaskan apa sesungguhnya konstruksi hukum dari Thomas Lembong, karena dalam penilaiannya itu masih sumir dan abstrak. Dan karena itu kemudian Habibur Rahman itu menyatakan kekhawatirannya yang disalahkan itu nantinya Pak Prabowo. Ya karena ada bau-bau kriminalisasi dan sekarang ini menjadi presidennya adalah Pak Prabowo, maka yang disalahkan oleh publik yang saya tidak mengikuti duduk soalnya ya pasti Presiden Prabowo. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan posisi dari Thomas Lembong yang dikenal sebagai orang dekat dari Anies Baswedan, dan Anies Baswedan ini pada Pilpres lalu kan menjadi rival dari Pak Prabowo, dan sempat terjadi situasi yang tidak mengenakan lah ketika Anies Baswedan memberikan penilaian terhadap Pak Prabowo bahwa kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan itu nilainya 11 dari 100, dan ini sempat membawa Pak Prabowo jadi agak baper juga karena sering disinggung dalam berbagai kesempatan. Tapi